Pasukan Amerika Serikat yang berada di Irak dan Suriah terus diserang. Sejak 7 Oktober 2023 ada ratusan pasukan Amerika Serikat yang terluka, bahkan beberapa orang lainnya dilaporkan tewas. Haley Britsky, pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mengatakan serangan di Irak dan Suriah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat. Kemudian ada sekitar 143 orang terluka, 2 diantaranya mendapat luka serius. Ia menambahkan korban luka berat sebanyak 9 orang dan luka tidak serius sebanyak 132 orang. Pada 28 Januari 2024, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 3 anggota militernya tewas dan 4.000 lainnya terluka dalam serangan pesawat tak berawak. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan itu diluncurkan di pangkalan Amerika yang berada di perbatasan Suriah Yordania. Pejabat Amerika Serikat menyebut ini adalah pertama kalinya pasukan Amerika Serikat terbunuh oleh tembakan musuh di Timur Tengah sejak dimulainya perang di Gaza. Diketahui perlawanan Islam di Irak terus melakukan serangan langsung ke pangkalan-pangkalan Amerika di Irak dan Suriah sejak dimulainya agresi Israel di Gaza. Beberapa hari yang lalu mereka menargetkan pangkalan Harab Al-Jir di Suriah. Mereka juga menargetkan dengan drone di pangkalan Harir pendudukan Amerika di kegubernuran Erbil, Irak Utara. Jumlah kematian di kalangan tentara pendudukan di jalur Gaza terus meningkat. Terbaru, seorang tentara Israel dilaporkan tewas setelah terinfeksi jamur. Pasukan pendudukan yang terbunuh itu merupakan tentara cadangan. Dikutip dari Al-Mayadeen, ia meninggal karena luka yang dideritanya di jalur Gaza. Awalnya, tentara yang tak disebutkan namanya itu mengalami cedera, kemudian menderita infeksi jamur yang parah. Situs web Yediot Ahronot Israel melaporkan bahwa tentara tersebut bahkan diberi obat percobaan. Akan tetapi hal ini tidak menyelamatkan nyawanya. Sebelumnya pada Minggu 4 Februari 2024, pasukan pendudukan Israel mengonfirmasi bahwa seorang tentara tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan di tengah perlawanan sengit dengan perlawanan Palestina. Tentara UAF yang tewas dari Batalion Teknik 924 Brigade Harel. Jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya invasi darat ke jalur Gaza kini melebihi 220 tentara. Perlawanan Palestina terus menyasar tentara Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza hingga menimbulkan korban jiwa di kalangan tentara pendudukan. Serangan dilancarkan saat musuh bersembunyi di dalam sebuah rumah. Serangan ini dilancarkan pada Rabu 7 Februari 2024 menargetkan sekelompok tentara pendudukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah rumah di kawasan Blok C sebelah barat Hamas, kota Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan diluncurkan menggunakan jangkang anti-benteng atau TBG. Mereka juga menggunakan rudal anti-personel lainnya untuk melumpuhkan tentara Israel. Hamas mengklaim serangan ini mengakibatkan tentara Israel terbunuh dan terluka. Bahkan suara jeritan tentara yang terluka disebut terdengar. Pada hari ke-124 agresi Israel, perlawanan Palestina melanjutkan operasinya melawan pendudukan di lebih dari satu poros pertempuran di jalur Gaza, terutama di kota Gaza dan Khan Yunis. Pada Selasa 6 Februari, Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds. Mereka menargetkan pasukan Israel yang bersembunyi di sebuah rumah. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu menembak seorang perwira dan seorang tentara pendudukan Israel di daerah Al-Jamiyah sebelah barat kota Gaza. Sementara hari ini, Rabu 7 Februari, seorang tentara cadangan terbunuh akibat infeksi jamur parah. China, Iran, dan Rusia bersiap untuk melakukan latihan angkatan laut bersama. Latihan digelar di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Dikutip dari Newsweek, latihan bersama ini rencananya akan digelar dalam beberapa minggu mendatang. Sementara tujuan latihan angkatan laut ini untuk meningkatkan keamanan regional, seperti yang diumumkan oleh Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani. Irani menyebut strategi utama Angkatan Laut Iran dalam situasi saat ini adalah untuk menjaga kepentingan dan sumber daya ekonomi sistem Islam serta rakyatnya.
Pernyataan yang ini mengacu pada meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah dimulainya konflik antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara waktu yang strategis untuk latihan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, terutama akibat serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat baru-baru ini terhadap sasaran Houthi di Yaman. Disebutkan latihan yang akan datang ini bukan sekedar pengulangan latihan sebelumnya, namun kelanjutan dari kemitraan strategis antara Iran, Rusia, dan Tiongkok. Selain itu, negara-negara seperti Pakistan, Brasil, Oman, India, dan Afrika Selatan akan berpartisipasi sebagai pengamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.